Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai kerajinan bahan keras dengan subbahasan pemahaman dasar bahan keras. Semakin lama, jumlah limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup semakin banyak. Limbah yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu dapat mencemari lingkungan sekitar. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, ada banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan mengolah limbah menjadi benda kerajinan. 1. Prinsip kerajinan bahan keras. Awalnya, produk kerajinan di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan untuk keperluan ritual tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan serta kemajuan zaman dan teknologi, produk kerajinan kini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Tidak hanya itu, berkat adanya perkembangan serta kemajuan teknologi dan adanya berbagai penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, akhirnya bahan yang dapat dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi, termasuk diantaranya yaitu bahan kerajinan yang berasal dari limbah. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif, sehingga limbah dapat menyebabkan berbagai permasalahan di lingkungan. Jenis-jenis limbah. Limbah dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, limbah terbagi menjadi 3. Limbah padat, contohnya plastik, botol, dan kertas. Limbah cair, contohnya air sabun bekas cucian dan minyak goreng buangan. Limbah gas, contohnya asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap pembakaran sampah. Kedua, limbah berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, limbah pertanian. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertambangan. Keempat, limbah domestik. Dan yang kelima, limbah rumah tangga. Dan terakhir, limbah berdasarkan senyawanya terbagi 2. Yang pertama ada limbah organik dan limbah anorganik. Jenis kerajinan bahan keras. Beberapa jenis bahan keras yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan diantaranya, yang pertama adalah kerang. Cangkang kerang yang dipilih sebagai bahan dasar kerajinan adalah cangkang kerang yang memiliki tekstur unik yang dapat dibentuk berbagai pola. Beberapa contoh kerang yang sering digunakan sebagai bahan kerajinan adalah cangkang kerang darah, cangkang kerang bambu, dan cangkang kerang hijau. Kedua, kaca. Limbah kaca berasal dari sisa penggunaan produk berbahan kaca. Biasanya, limbah kaca ini diperoleh dari pecahan-pecahan kaca peralatan rumah tangga, seperti gelas kaca, piring kaca, dan botol kaca. Ketiga, keramik. Keramik adalah benda yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami proses pengerasan dengan pembakaran suhu tertentu.
Beberapa jenis keramik yang biasa digunakan untuk bahan kerajinan antara lain gerabah, keramik baru, dan porselen. Keempat, plastik. Plastik berasal dari berbagai kemasan produk rumah tangga, di antaranya botol minuman, kantong plastik, dan bungkus makanan atau minuman. Sifat dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kerajinan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, di mana sifat dan karakteristik inilah yang nantinya akan mempengaruhi proses pembuatan kerajinan. Pertama, kerang. Kerang memiliki karakteristik yaitu memiliki tekstur cangkang yang unik, cangkang keras, ukuran cangkang beragam. Kedua, kaca. Kaca memiliki karakteristik berwujud padat, kuat dan keras, tembus pandang atau transparan, tahan panas, mudah dibentuk dan dipanaskan, tidak menyerap air, tidak menghantarkan listrik. Ketiga, keramik. Keramik memiliki karakteristik sesuai dengan jenisnya. Pertama adalah gerabah. Gerabah memiliki karakteristik memiliki tekstur yang sangat rapuh, kasar, dan masih berpori. Kedua, porselen memiliki karakteristik berwarna putih, dapat tembus cahaya. Ketiga, keramik batu memiliki karakteristik memiliki tekstur yang halus, kukuh, kuat, dan berat. Dan keempat adalah keramik baru dengan karakteristik tahan benturan, tahan panas, dan tahan suhu kejut. Keempat, plastik. Bahan plastik memiliki karakteristik tidak tembus air, mudah dibentuk, ringan, tidak mudah pecah, mudah terbakar, teknik pengolahan kerajinan bahan keras. Beberapa teknik pengolahan kerajinan bahan keras yang digunakan disesuaikan dengan jenis bahan kerasnya. Pertama, teknik meronce. Meronce adalah teknik membuat benda pakai atau hias dari bahan manik-manik, biji-bijian, atau bahan lain yang dapat dilubangi dengan alat tusuk dan dirangkai dengan benang sehingga dapat dipakai. Roncean dari cangkang kerang atau siput dapat digunakan untuk membuat tirai pintu atau jendela. Nah, gambar ini merupakan contoh dari produk kerajinan yang menggunakan teknik meronce. Yang kedua, teknik kolase. Kolase merupakan kegiatan menempel potongan-potongan seperti biji-bijian, kertas, kaca, keramik, logam, batu, dan lain-lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Nah, gambar ini menunjukkan contoh teknik kolase. Ketiga, teknik mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang mengkombinasikan kepingan bahan yang sudah dibentuk atau dipotong dengan sedemikian rupa, kemudian ditempel atau disusun membentuk suatu yang sesuai dengan keinginan, seperti bentuk burung, bunga, hewan, dan lain-lain.
Adapun kepingan atau potongan yang digunakan untuk membuat mozaik bisa berupa potongan kertas, kepingan daun, potongan kayu, keramik, kepingan kaca, dan sebagainya. Gambar ini menunjukkan proses pembuatan kerajinan dengan teknik mozaik. Keempat, teknik membangun. Teknik membangun yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas menyusun berbagai komponen untuk menjadikan benda trimatra atau benda 3 dimensi. Nah, gambar ini menunjukkan contoh dari produk kerajinan dengan teknik membangun. Kelima, teknik daur ulang atau recycle. Teknik daur ulang atau recycle merupakan sebuah proses mengolah kembali sampah atau benda-benda bekas menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai manfaat. Biasanya pada teknik daur ulang ini, bahan yang digunakan masih dapat diketahui. Nah, produk ini merupakan produk-produk yang dihasilkan dengan teknik daur ulang. Demikianlah penjelasan mengenai kerajinan bahan keras. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.